Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Miss Hasana akan memberikan materi subtema 3 pertumbuhan hewan untuk kelas 3A, B, C, dan D. Ayo kita simak sama-sama. Pembelajaran 4. Daur hidup katak. Ada yang tahu nggak daur hidup katak? Nah, daur hidup katak atau daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya seperti kupu-kupu, seperti lalat, dan seperti katak. Kita lihat ya. Nah, ayo kita amati ya bersama-sama ya. Ayo amatilah daur hidup katak berikut ini. 1. Nih ada pertama apa dulu? Telur. Terus berudu kecebong lalu menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Nah, ini adalah perubahan daur hidup katak. Nah, coba kita lihat di sampingnya ya. Katak hidup di air dan di darat. Katak adalah termasuk hewan amfibi. Katak bertelur di air, telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Nah, berudu bernafas dengan insang. Nah, berudu ini bernafas dengan insang. Lalu berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Nah, kita lihat ini gambarnya. Katak muda bertumbuh ekor ya. Nah, setelah itu ekor akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang kemudian menjadi katak dewasa. Nah, ini menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di darat dan di air. Katak bernapas dengan paru-paru. Kita lanjut lagi ke pembelajaran 5. Daur hidup nyamuk. Sama ya, daur hidup katak sama nyamuk sama. Nah, nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Gigitan nyamuk dapat menimbulkan penyakit seperti DBD dan malaria. Selain nyamuk, masih banyak jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Nah, kita contoh daur hidup nyamuk. Kita lihat ya. Yang pertama apa dulu? Oh, telur dulu. Lalu dia menjadi jentik, terus ke pupa dan nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ini dia akan menggigit ya. Menggigit apa? Dia akan menggigit dan menghisap darah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ayo berhitung. Cara penyelesaian soal cerita perkalian. Contohnya, soal dengan perkalian 4 dikali 200. Nina membeli 4 ikan kantong plastik besar. Setiap kantong berisikan 200 ikan. Nah, berapa jumlah seluruh ikan Nina? Penyelesaiannya ada di bawah ini ya. Jumlah seluruh ikan yang berada di dalam kantong plastik Nina adalah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ya. Jadi perkaliannya adalah 4 dikali 200 sama dengan 800. Jadi seluruh jumlah isi ikan tersebut adalah 800. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Nah, ke pembelajaran 6 ini, lalat adalah hewan yang membawa penyakit karena suka hinggap di tempat-tempat kotor. Contohnya di tempat sampah, di pinggir-pinggir jalan juga banyak ya lalat-lalat ya. Nah, kita dapat melihat lalat di sekitar kita. Apalagi di dekat tempat yang berbau busuk, misalnya tempat sampah dan lain-lain. Bagaimana lalat dapat berkembang? Coba kita lihat ya. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Lalat bertelur di tempat yang hangat, misalnya di atas timbunan sampah atau di atas terbuka. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva atau belatung. Lalu larva berkembang menjadi pupa.
dan setelah 4 atau 5 hari lalat akan keluar dari dalam pupa. Contoh kita lihat ya gambar di samping, ada telur. Telurnya mana? Oh, nomor 1 ini telur ya Kak. Jadi lalat itu berkembang, pertama itu telur, terus larva menjadi pupa, lalu dia akan menjadi lalat dewasa. Sekian dari Miss Hasanah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya untuk kita semua dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.